Jangan libatkan TNI dalam kematian Munir. Mau menyusul seperti ini? Hello everyone, it's Novia and welcome to Knock Knock Channel. Who's there? Gimana keadaannya kalian semua? Sehat-sehat kan? Aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, dan terima kasih juga buat kalian semua yang udah stay at home dan tetap stay safe juga ya untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk tetap semangat! Oke guys, di video kali ini aku akan bercerita tentang sebuah kisah seorang tokoh pejuang penegak hak asasi manusia yang sampai saat ini kisahnya masih diselimuti oleh tanda tanya besar. Kisah siapakah itu? Mari kita langsung aja ke ceritanya. Munir adalah seorang tokoh pejuang atau penegak hak asasi manusia. Munir dilahirkan di kota Malang pada tanggal 8 Desember 1965. Munir ini lahir dan dibesarkan dalam keluarga muslim keturunan Arab. Kakeknya dulu adalah seorang imigran dari Yaman yang datang ke Nusantara. Karena latar belakang inilah, Munir muda pada saat itu memilih untuk aktif di organisasi-organisasi Islam seperti Himpunan Mahasiswa Islam dan Al-Irsyad. Munir dikenal akrab oleh semua kalangan. Munir juga merupakan duta Islam yang selalu menegakkan dan memperjuangkan hak asasi manusia dan kerap kali melakukan pembelaan terhadap siapapun yang tertindas tanpa melihat latar belakang mereka. Seperti yang kita tahu, pada zaman Orde Baru, segala kebebasan pada saat itu benar-benar dipasung dan semua aktivitas serta kegiatan yang bertentangan dengan negara saat itu benar-benar diawasi secara ketat dan dikecam. Tetapi semasa hidupnya, Munir ini memilih untuk berada di barisan terdepan dalam menyuarakan dan menegakkan hak asasi manusia serta memperjuangkan politik anti kekerasan. Pada malam hari di tanggal 6 September 2004, Munir beserta istri dan beberapa rekan kerjanya pergi ke bandara karena pada hari itu Munir akan pergi ke Belanda untuk melanjutkan studi S2-nya di Utrecht University, Amsterdam, Belanda. Munir beserta istri dan beberapa rekan kerjanya ini sempat mampir makan di Dunkin Donut sembari menunggu keberangkatan. Ketika boarding dan akan memasuki koridor pesawat, Munir ini didatangi oleh salah satu kru Garuda yang pada saat itu bernama Polikarpus Budihari Prianto. Munir dan Polikarpus ini terlihat mereka sedang berbincang-bincang. Perbincangan mereka pada waktu itu adalah si Polikarpus ini menawari Munir untuk duduk di kelas bisnis. Tapi tawaran ini awalnya ditolak oleh Munir dengan alasan Munir ini tuh merasa sungkan karena tiket yang dia beli itu loh bukan tiket kelas bisnis. Dia loh cuma beli tiket kelas ekonomi. Tetapi setelah beberapa perbincangan yang panjang, akhirnya tawaran ini diterima sama Munir. Kemudian si Polikarpus ini mengantarkan Munir duduk di kelas bisnis nomor 3K. Pesawat Garuda yang ditumpangi oleh Munir ini dijadwalkan berangkat pada pukul 21.55 waktu Indonesia Barat. Pesawat Garuda ini harus transit dulu di Singapura sebelum dia melanjutkan perjalanannya ke Amsterdam, Belanda. Jadi selama perjalanan dari Jakarta menuju ke Singapura, Munir ini tuh sempat makan dan minum di dalam pesawat, yaitu berupa jus jeruk, mie, dan beberapa irisan buah segar. Pesawat Garuda yang ditumpangi oleh Munir ini transit di Singapura pada pukul 00.40 waktu setempat. Pesawat ini transit di Singapura selama 1 jam lebih 10 menit dan dijadwalkan kembali berangkat ke Amsterdam pada pukul 01.50 waktu setempat. Pesawat ini dijadwalkan tiba di Amsterdam pada tanggal 7 September 2004 pada pukul 08.10 waktu Amsterdam. Dalam perjalanan dari Singapura menuju Amsterdam, Munir ini duduk di kelas ekonomi nomor kursinya 40G. Sekitar 40 menit setelah take off, Munir ini terlihat menuju ke toilet. 2 jam kemudian, Munir ini pergi mendatangi seorang pramuniaga. Munir ini mendatangi seorang pramugara yang bernama Bondan Hernawa dan dia tuh menyampaikan kalau misal dia tuh sakit. Jadi gini,
Mas, aku sakit mas, tolong pertemukan aku sama dokter Tarmisi dong. Ya nggak gitu sih, orang lagi sakit. Nggak. Ya intinya gitu, dia tuh minta kalau misal dia tuh dipertemukan sama dokter Tarmisi. Dokter Tarmisi ini adalah seorang dokter yang berkenalan sama Munir waktu mereka tuh lagi transit ke Singapura. Jadi mereka tuh bertemu secara nggak sengaja, terus mereka tuh berkenalan. Terus habis itu si dokter ini memberikan kartu namanya kepada Munir. Kemudian Bondan Hernawa dan Majid Nasution selaku pusher pada waktu itu mendatangi dokter Tarmisi yang duduk di kelas bisnis nomor kursinya 1J. Tapi karena dokter Tarmisi ini tuh tertidur pulas, akhirnya mereka berdua itu sungkan gitu loh buat bangunin dokter ini. Terus mereka itu ngajak si Munir buat pergi ke kelas bisnis bareng, terus si Munir ini disuruh bangunin dokter ini sendiri. Setelah Munir ini membangunkan dokter Tarmisi, dia tuh menyampaikan kalau misalnya dia tuh sakit, terus dalam kurun waktu 2 jam ini dia tuh sudah muntah-muntah banyak kali, terus buang air besar juga selama 6 kali. Terus akhirnya dokter Tarmisi ini memutuskan buat ngasih Munir ini tuh obat diare sama air garam. Tapi ini tuh gak ngefek di tubuhnya Munir. Munir tuh tetap aja muntah-muntah, terus dia tuh merasa kesakitan dan dia tuh tetap harus berkali-kali ke toilet buat buang air besar. Terus akhirnya si dokter ini memutuskan buat ngasih suntikan ke Munir. Besoknya pada hari Selasa tanggal 7 September 2004 pada pukul 04.05 UTC diperkirakan pesawat ini sedang berada di atas negara Rumania atau sekitar 3 atau 4 jaman sebelum mereka sampai di bandara Amsterdam. Munir ini dinyatakan meninggal dunia. Gimana guys sampai sini? Kalian ngerasa ada yang aneh nggak sama skenario dari kematian Munir ini? Ada yang janggal? Kalau ada, komen di bawah ya. 2 hari setelahnya, yaitu pada tanggal 9 September 2004, orang tua Munir yang berada di Malang pada saat itu menerima teror berupa sepucuk surat kaleng yang di dalamnya berisi tulisan seperti ini. Selamat atas mateknya Munir. Semoga arwahnya tidak dipukuli oleh arwah para pahlawan bangsa. Dilihat dari isi pesan tersebut, jelas ada pihak-pihak yang merasa senang dengan adanya kematian Munir. Kalimat pahlawan bangsa yang ada di dalam surat tersebut banyak dikaitkan dengan TNI, karena pahlawan bangsa itu biasanya kan merujuk pada tentara ataupun aparatur negara yang tewas pada saat perang atau pada saat membela negaranya. Kemudian pada akhirnya, pada tanggal 11 November 2004, hasil otopsi dari jenazah Munir telah selesai. Dari hasil analisa forensik menyatakan bahwa di dalam jenazah Munir terdapat kandungan racun arsenik dalam dosis tinggi dan mematikan. Setelah mengetahui bahwa ada yang tidak beres dalam kematian Munir ini, kemudian sang istri yaitu Suciwati meminta pemerintah untuk melakukan dan mengusut tuntas kasus kematian suaminya ini. Gak berselang lama, pada tanggal 20 November 2004, Suciwati menerima teror kedua berupa paket yang di dalamnya berisi bangkai ayam yang terdapat kertas printout yang di dalamnya berbunyi seperti ini. Jangan libatkan TNI dalam kematian Munir. Mau menyusul seperti ini? Tidak berselang lama, teror serupa kembali terjadi. Kali ini terjadi di kediaman orang tua Munir di Malang. Paketnya ya sama, berisi bangkai ayam yang membusuk, yaitu berisi potongan kepala, kaki, dan isi bagian dalam perut ayam yang sudah membusuk dan disertai tulisan yang sama. Teror-teror ini bertujuan untuk menyurutkan niat dan langkah serta semangat istri dan rekan-rekan kerjanya untuk tidak membesarkan masalah ini. Tetapi teror-teror ini tidak menyurutkan semangat, niat, langkah, dan sikap yang dilakukan istri serta rekan-rekan kerjanya. Justru teror ini membuat mereka untuk semakin menginginkan jawaban atas kematian Munir. Teori yang pertama,
Teori yang pertama ini menjelaskan bahwa Munir dibunuh karena kepentingan asing atau Munir dibunuh oleh pihak asing. Hal ini didasari pada fakta bahwa Munir dibunuh di atas pesawat dengan rute perjalanan internasional. Hal ini tentu membutuhkan keahlian, pengalaman, dan rencana yang matang. Karena hal inilah banyak orang yang berspekulasi bahwa hal-hal ini hanya dapat dilakukan oleh pihak asing. Munculnya teori ini didasari karena beberapa pihak menyebutkan bahwa pihak asing sengaja ingin memporak-porakan hak asasi manusia di Indonesia supaya kacau balau sehingga Indonesia dapat ditekan di forum internasional. Kita lanjut ke teori kedua. Teori kedua ini menjelaskan bahwa adanya persaingan karir di LSM yang berujung pada pembunuhan Munir. Tetapi karena tidak banyaknya bukti-bukti kuat untuk mendukung teori ini, akhirnya teori ini mudah dilupakan. Teori yang ketiga. Teori ketiga ini menjelaskan bahwa pembunuhan Munir ini merupakan kejahatan politik yang dilakukan oleh institusi kekuasaan yang pada saat itu adalah pemerintah. Teori ini didasari pada fakta bahwa Munir dibunuh dengan cara diracuni dengan racun arsenik. Pemilihan cara dan jenis alat yang digunakan untuk pembunuhan ini dinilai tidak biasa dan tidak semua orang mampu untuk melakukannya karena dibutuhkan perencanaan yang matang. Apalagi pembunuhan ini dilakukan di dalam penerbangan dengan perjalanan rute internasional. Banyak orang meyakini bahwa pilihan racun dan lokasi pembunuhan ini tidak mungkin dilakukan secara spontan. Pasti membutuhkan perencanaan dan keahlian-keahlian khusus. Termasuk juga akses yang diperlukan untuk mengetahui kapan pastinya tanggal, jam, hari penerbangan, serta nomor kursi penerbangan Munir untuk dilakukannya pembunuhan ini. Karena nggak mungkin semua orang bisa mendapatkan akses tentang informasi tersebut. Tidak terkecuali akses untuk menempatkan orang-orang untuk membunuh Munir. Dari seluruh kisah dan upaya yang dilakukan, jelas terlihat bahwa hukum yang menangani kasus pembunuhan Munir ini belum mampu untuk menyeret aktor utama atau otak di balik dalang pembunuhan Munir ini ke meja hijau. Hingga persidangan selesai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari tanggal 9 Agustus sampai tanggal 20 Desember 2005 yang dihukum hanya satu orang saja, yaitu Polikarpus Budihari Prianto. Dia dijatuhi hukuman selama 14 tahun penjara, tetapi pada tanggal 29 Agustus 2018 dia dibebaskan secara bersyarat. Jadi dia hanya menjalani masa hukumannya selama 8 tahun. Oke, begitulah akhir kisah yang panjang dan cukup rumit dari kasusnya Munir dari tahun 2004 sampai tahun 2020 ini. Udah sekitar hampir 15 tahun. So, gimana menurut kalian guys? Apakah kasus Munir ini akan tetap menjadi tanda tanya besar bagi bangsa ini? Ataukah memang ada kesengajaan di balik penutupan dalang atau otak di balik kasus kematian Munir ini? Apakah kasus ini memang sengaja untuk ditutupi karena di dalamnya berisi banyaknya elit-elit atau penguasa yang menjadi dalang di balik kasus ini? Gimana menurut kalian? Mari kita diskusi sehat ya di kolom komentar. No hard feeling ya guys.